Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Advokat Ardiansyah Putra Muntih. Kali ini kita membahas perkara terkait masalah apa sanksi hukuman bagi pelaku terkait berita yang beredar tentang pabrik uang palsu di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi, sebelum kita membahas hukuman bagi pelaku, maka kita klasifikasikan terlebih dahulu pelaku-pelaku. 1. Pelaku yang memalsukan. 2. Menyimpan. Yang ketiga, yang mengedarkan atau membelanjakan. Keempat, yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, plat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksud untuk membuat uang palsu. 5. Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksud untuk membuat uang palsu. Terkait masalah uang palsu, maka uang palsu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 26 menjelaskan ayat 1, setiap orang dilarang memalsukan rupiah. Ayat 2-nya, setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Yang ketiga, setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. 4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan atau ke luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat 5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu. Di pasal 27 ayat 1, setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, plat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu. Ayat 2. Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu. Pasal 29, kewenangan untuk menentukan keaslian rupiah berada pada Bank Republik Indonesia. Ayat 2, masih dalam pasal 29, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Republik Indonesia, Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian rupiah kepada masyarakat. Ayat 3, masyarakat dapat meminta klasifikasi dari Bank Indonesia tentang rupiah yang diragukan keasliannya. Pada bab 9, pemeriksaan tindak pidana terhadap rupiah. Pasal 36, setiap orang yang memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, 26 yang tadi ayat 1,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu bagi pelaku yang menyimpan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat 3, setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Ayat 4, setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan atau ke luar negeri, keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Ayat 5, setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Terus ada lagi diatur di dalam pasal 37 yang bunyinya pada ayat 1, setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, plat cetak atau lain yang digunakan atau dimaksud untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pada ayat 2 juga menjelaskan, setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 38, dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, 34, 35, 36, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana pencetakan rupiah, badan yang mengkoordinasikan pemberantasan rupiah palsu dan atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimal 1/3 ditambah 1/3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Mungkin sampai di sini saja, mudah-mudahan semua bisa memahami pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya adalah diatur
di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 29, pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 38. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.